Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita kemasukan satu kasus yaitu iPhone XS Max yang versi Intel tapi tidak bisa ngecas. Nah, kasus charging ini mungkin untuk sebagian orang cukup kompleks. Namun ya kita beruntung ada Pragmatic yang akan menuntun kita secara profesional untuk menganalisanya. Ya, kita buka Pragmaticnya dan langsung kita siapkan avometer yang saya sarankan yaitu Sanwa. Kita pilih di sini ada font repair guide. Ya, kita pilih Apple dan kita pilih Apple Access Mac ya. Untuk yang paling pertama yaitu kita buka bagian USB charger datanya. Nah, di sini penting sekali ya. Kenapa kita pakai Sanwa CD800 ini karena dia tegangannya rendah ya. Cocok sekali untuk iPhone yang sensitif terhadap tegangan. Oke, kita mulai di sini kita mulai dulu dari tegangan supply utamanya ya, dari makanan utamanya. Yang jelas kan ini dari USB-nya. Nah, di sini USB-nya ini kosong karena memang nggak ada eh, nggak ada USB-nya kan. Nah, cuman di sini kita bisa lihat dari jalur datanya. Sorry, maaf, dari jalur yang tersambungnya ya. Di sini yang segitiga ini adalah titik mulainya dan kita bisa lihat dia di jalur kuning ini adalah jalur yang terhubung semuanya. Di samping itu ini hati-hati ya, ini tidak terhubung. Nah, ini terhubungnya cuma yang sebelah sini sama yang sebelah sini ya, ini beda jalur. Dan titik merah ini adalah titik ukur kita. Nah, di mana titik ukur kita ini kita bisa mengukur satu sama lain dengan apakah tersambung atau tidak ya. Kalau tersambung kan dia 0,00 ya. Atau kalau dengan bunyi tat itu tuh kan dia akan bunyi tit gitu kan ya. Nah, kasus USB ini kita harus mulai bahas perlahan-lahan, yaitu yang pertama ini adalah USB detect. Nah, kalau misalkan ini jalur ini putus ataupun tidak tidak tersambung dengan baik, nah ini artinya dia nggak bisa ngedeteksi kalau ada kabel data yang nyolok ya. Nah, di sini untuk bagian tegangan lainnya ini juga cukup penting ya. Kita bisa lihat dari IC-IC ini ya. Ini semua masih terhubung dengan IC ke IC, jadi mau nggak mau kita harus copot salah satu IC untuk kita bisa ini, tapi ada beberapa yang memang titiknya berada di luar ya, berada di luar yang tersambung dengan kapasitor atau resistor, kapasitor ya, kapasitor. Jadi kita bisa cek dulu ya. Dan kita lihat di sini ada kalau mau deteksi sebagai apa handsfree atau dan lainnya. Di sini juga ada jalurnya ya. Ini kalau misalkan handsfree-nya nggak kedetek gitu ya, mungkin jalurnya ada yang putus, bisa dicek. Nah, ini jalurnya apakah terhubung dengan nilai yang sesuai ya. Kita cek satu persatu ya untuk bagian tegangannya. Nah, uh, ini untuk jalur datanya ya. Ini tegangan data ya. Ada data plus sama data plus ya, data plus ini. Data plus ya, harusnya ada data minusnya ya, harusnya ada. Ini cuman mungkin ini bagian plusnya aja. Oke, ini ada dua USB. Nah, dan ini ada jalur I2C-nya. Di sini ada I2C, ini sangat penting sekali terutama untuk jalur keterangan
yang akan menginformasikan ke bagian CPU ya, apakah dia lagi charging atau tidak ya. Nah, di samping itu kita juga akan mengecek untuk bagian PMU-nya juga. Kenapa bagian PMU ini akan tersangkut dengan bagian charging? Karena ada sebagian dari PMU ini dia terkoneksi dengan bagian ininya ya. Nah, di sini kita harus perhatikan dia juga memberikan power supply buat ke arah SOC ya. SOC itu ya bagian CPU-nya ya. Nah, di sini juga ada yang buat bagian displaynya, berarti kan terhubung dengan LCD. Ada juga, oh ya ini dekatan baterai ya, dengan konektor baterai. Nah, di sini kan, nah ini dia. Ya, kita cek dulu apakah sesuai nggak. Kalau nggak sesuai, ya kemungkinan dia ngesot ya alias konslet. Nah, kita harus perbaikin dari ininya. Untuk VDD mainnya sendiri kita lihat di sini dari tegangan yang tertinggi di sini cuma 1,3 ya. Oh, ada 3 volt ya. Berarti 3 volt masih bisa diizinkan. Cuman saya sarankan gunakan tegangan rendah aja 1,8 ya, karena memang iPhone ini sangat sensitif terhadap tegangan-tegangan tinggi ya. Nah, ini ada 2,6 dan 3 volt ya. Oke, untuk audionya di 1,8, untuk 3,3 USB-nya ya. Ini penting juga yang harus kita lihat. Dan di sini saya sarankan kalau yang mau nginjek tegangan, area-area yang mempunyai logo atau nama PP yang depannya ya. PP ini masih diperbolehkan kita injek tegangan, namun tetap hati-hati, ada maksimum tegangannya, sesuaikan dengan yang dibutuhkannya. Oke, sekian dari saya dan sampai ketemu di video berikutnya.